Assalamualaikum, perkenalkan saya Muhammad Yesi Fuadi, SSI, Guru IPA SMP Negeri 1 Tempeh, Kabupaten Lumajang. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada pelatihan kali ini, ada beberapa modul yang bisa kita pelajari, antara lain 1. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, ada 3 tema yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu untuk mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita. Guru diharapkan untuk mampu merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Lalu bagaimana kita akan mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita. Pada tema 2, apa peran saya sebagai seorang guru? Tidak bisa dipungkiri bahwa peran seorang guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Dalam hal ini, kita harus mampu merefleksikan bersama terkait peran kita sebagai guru selama ini. Masih di modul 1, untuk tema ketiga, yaitu ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid seringkali terinspirasi dari bapak atau ibu gurunya. Tentu sebagai guru kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid-muridnya. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran pada modul 1, kita bisa masuk ke pembelajaran pada modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah suatu proses memanusiakan manusia, sehingga harus mampu memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pada modul 2 ini, ada 3 tema yang bisa kita pelajari, antara lain 1. Mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Baik, setelah kita menuntaskan modul 2, kita beralih ke modul 3. Pada modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 4 tema yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah kodrat keadaan, yang kedua adalah kodrat alam, yang ketiga adalah kodrat zaman, dan yang keempat adalah asas trikon. Apa itu trikon? Trikon ini adalah singkatan dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Guru diharapkan dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Untuk modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ada 2 tema yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah budi pekerti, dan yang kedua adalah teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pada modul terakhir, yaitu modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di sini ada 5 tema yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah selamat dan bahagia. Yang kedua adalah sistem Among. Yang ketiga adalah Merdeka Belajar abad 21. Yang keempat, membimbing murid memperbaiki bangsa. Dan yang kelima adalah peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab dari guru di sekolah saja, melainkan perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Setelah kita melaksanakan pembelajaran, kita dihadapkan pada post test yang harus kita selesaikan dengan baik.
Setelah itu, kita juga dituntut untuk menyelesaikan aksi nyata Merdeka Belajar sesuai dengan tuntunan yang ada pada pelatihan kita kali ini. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak aksi nyata yang telah saya buat, dan semoga bermanfaat dan menjadikan Bapak Ibu lebih yakin dalam mengikuti pelatihan ini.